Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke anak-anak, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, pola pengembangan sebab akibat, dan pola pengembangan proses sesuai dengan janji saya kemarin. Setelah kalian mempelajari, memahami, dan menyimpulkan terkait kebahasaan teks eksplanasi dan pola pengembangannya, maka saya akan menjelaskan tentang contohnya. Oke, yang pertama saya jelaskan tentang konjungsi kausalitas, di mana kata-kata yang biasa muncul pada konjungsi kausalitas di teks eksplanasi antara lain adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebab akibat lainnya. Nah, berikut contohnya. Saya sudah memberikan blok kata yang berhubungan dengan kausalitas. Ini adalah contoh teks eksplanasi dengan konjungsi kausalitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Nah, di sini di hubungan waktu ini pada teks eksplanasi ada kata-kata seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Contoh berikut saya tampilkan. Nah, di sana ada pada bulan keempat, ada dalam bulan kelima. Nah, itu merupakan hubungan waktu atau konjungsi kronologis. Di sana sudah bergaris miring ya, jadi bisa kalian cek apa saja konjungsi kronologis yang ada di teks eksplanasi tersebut. Pada konjungsi kronologis, teks eksplanasi juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, untuk itulah contoh yang saya berikan tersebut merupakan keterangan waktu pada bulan keempat, dalam bulan kelima, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Itu adalah konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Semoga bisa dimengerti ya. Jika tidak mengerti bisa langsung tanyakan ke saya, japri pribadi di WA saya. Nah, setelah kalian mengetahui contoh bagaimana yang disebut dengan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis, selanjutnya saya akan memberikan contoh pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Nah, yang pertama dulu adalah pola pengembangan sebab akibat. Untuk pola pengembangan sebab akibat di sini, dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum. Nah, sedangkan akibatnya sebagai pengembangannya. Namun, bisa juga terbalik ya. Akibat bisa dijadikan gagasan umum dan sebabnya sebagai perinciannya. Nah, contohnya di sini paragraf pertama merupakan sebab dan paragraf kedua merupakan akibat. Kemudian yang kedua yaitu pola pengembangan proses. Nah, pola pengembangan proses di sini merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, di sini kita bisa mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh karena dikembangkan dengan pola proses. Jadi, dijelaskan sesuai dengan urutannya. Nah, di dalam pola pengembangan proses kita bisa melihat seluruh proses dengan jelas karena di sana dijelaskan dengan rinci tahap-tahap kejadian. Berikut adalah contoh pola pengembangan proses. Nah, di sini dikatakan bahwa
Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Nah, itu merupakan pola pengembangan proses. Jadi kita tahu, oh bulan keempat ini, bulan kelima ini, bulan keenam dan lain dan seterusnya. Jadi kita mengetahui secara rinci bagaimana prosesnya. Oke, semoga kalian bisa memahami contoh dari yang saya jelaskan tadi. Kalau memang masih belum paham, silahkan bisa japri ke saya di WA saya. Bagi yang belum ada WA saya, silahkan minta ke ketua kelas masing-masing. Dan setelah ini saya minta untuk kalian mengisi kuis untuk nilai ulangan harian materi teks eksplanasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.